Kita akan belajar dulu ya mengapa muncul C pada integral tak tentu. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Ini bentuk umum integral ya. Jadi ada integral ini fx dx. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Nih ya, notasi integral ini seperti cacing berdiri ya. Nah, kalian yang suka main worm zone atau cacing-cacingan di HP itu kan pasti tahu ya bentuk cacing seperti ini. Ini namanya notasi integral ya, notasi integral. Kemudian fx atau fungsi yang diintegralkan itu namanya integran ya, integran. Nah, kemudian kalau dx ini adalah menandakan bahwa fungsi fx ini diintegralkan terhadap variabel x ya. Jadi ketika fungsinya ini variabelnya menggunakan z, ya nanti dz. Kalau fy berarti dy itu ya. Nanti kalau di perguruan tinggi nanti beda lagi. Bisa jadi sininya fx, ininya z gitu ya. Oke, kita nggak akan bahas itu. Berikutnya di ruas kanan ada fungsi fx tapi menggunakan huruf besar ya. Ini menandakan bahwa fungsi ini sudah diintegralkan dari fungsi f kecil ya. Nah, ini dia yang menjadi fokus kita. Kenapa ada C di sini? Ya, C itu adalah konstanta ya. Kenapa muncul bilangan konstanta? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, misalkan saya punya fungsi fx kecil, kemudian di sini f aksen x, atau bisa juga ditulis ini f besar ya. Kemudian ini f kecilnya. Jadi arahnya dari kiri ke kanan ini diturunkan ya. Misalkan saya punya fungsi yang kiri ya, misalkan gini, x kuadrat. Nah, terus di sini ada x kuadrat ditambah 1. Ini ada x kuadrat dikurangi 5 gitu ya. Nah, yang pertama kita turunkan ini dari x kuadrat ini. Diturunkan hasilnya berapa? 2x, ya kan? Terus ini x kuadrat ditambah 1 diturunkan berapa? 2x juga, ya kan? Terakhir x kuadrat dikurangi 5 diturunkan jadinya berapa? 2x lagi. Ternyata ketiga bentuk fungsi ini kalau diturunkan itu hasilnya sama, 2x. Nah, sekarang kita balik, kita baca dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri itu dibaca diintegralkan ya. Jadi kalau fungsi yang sudah diintegralkan bentuknya f besar. Kalau dari f aksen ya nanti aksennya hilang gitu ya, nulisnya gitu. Sekarang perhatikan dari 2x diintegralkan, wah jadinya x kuadrat. 2x diintegralkan, oh jadinya kok x kuadrat tambah 1 gitu kan. Terus 2x yang terakhir diintegralkan, loh kok jadinya x kuadrat min 5. Nah, kalau yang pertama ini kita bisa dituliskan x kuadrat ditambah 0 kan. Nah, karena nggak ada masalah nih, hanya bentuknya aja yang berubah, nilainya kan nggak berubah, sama saja. Nah, dari uraian ini atau ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa kalau x kuadrat ditambah c gitu kan, maka turunannya hasilnya 2x. C ini bilangan konstan ya atau konstanta, diturunkan maka tidak ada, hasilnya 0. Nah, berarti setiap kali ada fungsi yang diintegralkan akan muncul C gitu ya. Nah, jadi terjawab sudah misteri kenapa muncul bilangan konstanta ini ya. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah rumus integral tak tentu ya. Jadi misalkan ada sebuah fungsi ya. Fungsinya adalah ax pangkat n gitu ya. Nah, diintegralkan terhadap variabel x. Nanti hasilnya adalah ya ax pangkat n ditambah 1 ya pangkatnya, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru ini ya, jadinya n plus 1. Nah, jangan lupa dikasih c. Atau ada juga yang nulisnya gini ya, ini 1 per ya n ditambah 1 a x pangkat n ditambah 1 ditambah c gitu ya. Jadi ada dua bentuk ya, ini enggak merubah nilai, hanya bentuknya saja yang ditulis terpisah ya, sebenarnya sama kok. Nah, jadi seperti ini ya mas guys, sobat guys. Nah, coba saya berikan kotak biar tambah bagus. Jadi jangan disalahkan kalau ada teman kalian, enggak nih rumusnya salah, harus seperti ini ya, jangan gitu. Kita cek dulu apakah hanya bentuknya saja yang berubah atau memang salah gitu kan. Jangan sampai tiba-tiba divonis kamu salah, jangan ya.
Oke, contohnya nih saya contohkan ya. Contoh, tentukan integral dari 2x pangkat 5 dx. Nah, ini tinggal kita tulis ya, 2x. Nah, jangan lupa pangkatnya ditambah 1, berarti 5 tambah 1 ya, dibagi dengan, nah ini 5 tambah 1 nih, 5 tambah 1 kemudian ditambah c, sama dengan 2x pangkat 6 per 6 ditambah c, atau sama dengan, sederhanakan 1/3 ya, jadinya 1/3 x pangkat 6 ditambah c, atau x nya naikkan, x per 6/3 tambah c. Masih kurang contohnya? Oke, contoh ya, contoh lagi yang pangkatnya pecahan Pak. Oke, tentukan integral dari misalkan x pangkat setengah ya per 3 dx. Wah, ini ya, bentuk yang lain ini lebih susah nih kayaknya ya. Sekarang kita sama dengan kan, nah ini jangan lupa ya, x nya dipangkatkan berapa, setengah ditambah 1 ya, setengah tambah 1 kemudian per 3, ini kan bentuk asalnya, nah diper lagi, per setengah tambah 1 ditambah c. Jadi ini x pangkat setengah tambah 1/3 itu sebagai pembilangnya, nah penyebutnya adalah setengah tambah 1 ya, sama dengan x pangkat berapa itu, setengah tambah 1, 1/2. Iya, maksudnya pecahan biasanya berapa, 3/2. Kemudian dibagi 3 ya, dibagi 3 dibagi lagi, ini berapa, 3/2 ya, setengah tambah 1 jadinya 3/2 ditambah c. Nah, sama dengan, ini kita kalikan ya, jauh dengan jauh, salah, maksudnya ini ya, jauh dengan jauh, dekat dengan dekat ya, jauh kali jauh, dekat kali dekat, jadinya 2 kali x pangkat 3/2 per ya 3 kali 3 jadinya 9 plus c, atau sama dengan 2/9 x pangkat 3/2 plus c, atau tambah c. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya di video saya mendatang. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.